Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah, di hari Jumat kali ini kita insya Allah akan membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-40. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan penuhilah janji kalian kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian, dan hanya kepadakulah kalian harus takut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi menjelaskan kalimat atau kata Israel huwa Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihissalam, bahwa yang dimaksud dengan Israel di sini adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Anil Khalil ibni Ahmad khamsatun minal anbiya'i dhaw ismain. Al-Khalil ibnu Ahmad menjelaskan ada 5 nabi yang memiliki 2 nama. Yang pertama adalah Muhammadun wa Ahmadu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga disebut dengan Ahmad. Kemudian yang kedua wa Isa wal Masih. Nabi Isa alaihissalam juga disebut dengan nama Al-Masih. Wa Israilu wa Ya'qub. Dan yang ketiga adalah Israel adalah istilah lain daripada Nabi Ya'qub alaihissalam. Wa Yunus dzu an-nun, ya. Kemudian Nabi Nus alaihissalam dikenal juga dengan istilah nama Dzunun Nun. Kemudian wa Ilyasu wa Dzulkifli. Nabi Ilyas alaihissalam juga dikenal dengan nama Dzulkifli sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Israel itu merupakan bil Ibraniyah, bahasa Ibrani. Isra itu artinya adalah abdun atau hamba, kemudian il itu adalah Allah. Jadi Israel artinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Suhail menjelaskan summiya Israilu li'annahu asra dzata lailatin. Dinamakan dengan Israel karena mereka melakukan perjalanan pada malam hari hina hajara ilallahi ta'ala, saat mereka berhijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sepintas apa yang dimaksud dengan Israel yang dipanggil di dalam ayat ini, yakni keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa dari ayat 40 sampai nanti ayat 142, yakni ada 103 ayat di dalam surat Al-Baqarah, ini hanya membahas tentang persoalan Bani Israel. Ya, banyak sekali persoalan yang dibahas untuk mereka. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan kalimat Uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Ingatlah oleh kalian Bani Israel nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Wa qila innahu arada dzikra bil qalbi wa huwal matlubu ay la taghfulu an ni'mati allati an'amtu alaikum wa la tansawha. Dikatakan yang dimaksud dengan adzikru di sini adalah mengingat, artinya mengingat di dalam hati. Inilah yang dituntut, yakni hendaklah kalian Bani Israel tidak lupa akan karuniaku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ni'matu huna ismu jinsin fahiya mufradun bi ma'nal jam'i. Kata atau kalimat nikmat
itu adalah dalam bentuk mufrad atau tunggal, namun maknanya adalah jama' atau banyak sekali kenikmatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surat Ibrahim ayat 34. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak mampu menghitungnya. Jadi di dalam ayat ini adalah menggunakan kalimat tunggal nikmat Allah, akan tetapi yang dimaksudkan adalah ni'am, jamak daripada nikmat, yakni berbagai kenikmatan-kenikmatan yang tidak mampu kita hitung. Hadirin rahimakumullah, di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel adalah an anjahum min ali fir'auna, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari bala tentara Firaun, wa ja'ala minhum anbiya, menjadikan dari beberapa keturunan mereka dijadikan sebagai nabi, wa anzala alaihimul kutuba, kemudian menurunkan kepada mereka banyak kitab-kitab suci, wal manna wassalwa, juga diberikan kepada mereka hidangan surga yakni manna wassalwa, wa fajjara lahum minal hajari alma, dan dibelahkan batu bagi mereka untuk dikeluarkan air. Hadirin rahimakumullah, Imam Ali As-Sabuni di dalam Safatut Tafasir menjelaskan aspek balaghah dari kalimat nikmat ini. Al-balaghatu fi idhafatin ni'mati ilahi subhanahu ni'mati, yakni Allah Subhanahu wa taala menyandingkan atau menyandarkan, mengidhafatkan kalimat nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, isyaratun ila azmi qadriha. Ini merupakan isyarat betapa agung kedudukan Allah Subhanahu wa taala, wasa'ati birriha, dan keluasan kebaikannya, wahasani mauqi'iha, dan bagaimana mulia posisinya, li'annal idhafata tufidut tashrif, karena sesungguhnya dalam kalimat bahasa Arab yang dimaksudkan dengan idhafat itu berfungsi untuk memuliakan, seperti kalimat Baitullah, kemudian naqatullah, ya, unta Allah, itu adalah untuk memuliakan atau at-tasyrif. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Mutawalli Asy'arawi di dalam tafsirnya mengemukakan hal yang cukup penting pada kalimat uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Wallahu Subhanahu wa taala, beliau katakan, yaqul ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, walakinna Allah Subhanahu wa ta'ala hina yukhatibul muslimina la yaqulu udhkuru ni'matallahi. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyeru Bani Israel dengan menggunakan ya Bani Israil adhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh orang-orang muslim tidak menggunakan udhkuru ni'matallah, ingatlah akan nikmat-nikmat Allah. Wa innama yaqul, akan tetapi Allah menyuruh orang-orang muslim umat Muhammad dengan kalimat uzkurullaha, ingatlah kepada Allah, bukan ingatlah kepada nikmat-nikmat Allah. Kenapa demikian? Li'anna Bani Israel madiyuna wadunawiyuna, karena Imam Asy'arawi mengatakan bahwa sifat Bani Israel itu mereka materialistis dan duniawi. Mereka sangat berorientasi kepada materi dan hanya memikirkan dunia. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, wa hunaka farqun baina an yakunal insanu ma'an ni'mati wa an yakuna ma'al mun'im. Disinilah ada perbedaan antara manusia dengan segala kenikmatan dan juga ada perbedaan dengan mun'im, pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Al-madiyuna yuhibbunal ni'mata,
orang-orang materialistis itu sangat-sangat mencintai kenikmatan dunia. Wa ghairul madiyyin yuhibbunal mun'im. Dan orang-orang yang tidak materialistis itu justru sangat mencintai kepada pemberi kenikmatan. Wa ya'isuna fi ma'iyatihi, dan mereka hidup bersamanya. Walidzalika, oleh karena itu, fa khitabul muslimina uzkurullaha. Oleh karena itu, seruan untuk orang-orang mukmin umat Rasulullah, ingatlah kalian kepada Allah. Li'annana nahnu ma'al mun'im, karena kita ingin hidup bersama pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bainama khitabuhu subhanahu li Bani Israel, berbeda dengan seruan Allah kepada Bani Israel, yakni uzkuru ni'matallahi, ingatlah akan nikmat-nikmat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang berikutnya adalah wa ufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wahai Bani Israel, ya penuhilah ya janji kalian kepadaku, kata Allah, aku akan memenuhi janjiku kepada kalian. Ada banyak pendapat tentang kalimat ini, namun diantaranya adalah Az-Zujaj mengatakan wa aufu bi ahdi, ya penuhilah oleh kalian janji kalian kepadaku, alladzi ahidtu ilaikum fi taurati minattiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni yang telah aku janjikan kepada kalian di dalam Taurat dari janji mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ufi bi ahdikum, aku akan penuhi janjiku kepada kalian, kata Allah, bima dhamintu lakum ala dzalika in aufaitum bihi falakumul jannah, yakni aku akan menjamin kepada kalian janji yang kalian penuhi, bahwa bagi kalian wahai Bani Israel adalah surga kalau kalian memenuhi janji kalian kepada Allah. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa huwa amun fi jami awamirihi wa nawahihi wa wasahu, bahwa perjanjian ini adalah umum sifatnya tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai wasiat kepada mereka. Fayadkhulu fi dzalika dzikru Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi fi Taurati wa ghairihi. Termasuk dalam hal ini adalah mengingatkan kepada mereka akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Taurat dan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian kalimat yang terakhir dari ayat ini adalah wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah, kata Allah, kalian harus takut. Wa yatadammanu al-amru bihi makna at-tahdid, bahwa ini adalah mengandung perintah namun maknanya adalah ancaman. Artinya akan ada konsekuensi jika tidak melaksanakan perintah yang demikian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-40, seruan kepada Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Allah telah memberikan sekian banyak kenikmatan kepada mereka, seruan agar mereka mengingat kenikmatan-kenikmatan itu, agar mereka memenuhi janji mereka kepada Allah, termasuk mengakui kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika semua itu mereka lakukan, Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Namun apa sikap mereka, apa sikap Bani Israel ini, kita akan nantikan pada ayat-ayat berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.